Kita mulai dengan agenda pertama, ikhtisar penting tahun 2022. Di tahun 2022, pandemi COVID mereda. Jumlah yang terinfeksi semakin berkurang, gejala semakin ringan, dan waktu penyembuhan juga semakin singkat. Sehingga di semester kedua tahun 2022, masyarakat lebih berani beraktivitas normal dan kegiatan ekonomi berputar lebih cepat, bahkan bertumbuh. Indonesia, di tengah ancaman krisis pangan, krisis energi, dan gangguan rantai pasukan global akibat perang Rusia-Ukraina, mampu membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dengan inflasi 5,51%. Dalam situasi yang sama, Perseroan berhasil membukukan pertumbuhan penjualan sebesar 38% dari 935 miliar menjadi 1,29 triliun. Dan laba bersih tumbuh 37% dari 265,7 miliar menjadi 364,9 miliar di tahun 2022. Semua unit usaha kami bertumbuh dan quarterly sales juga terus meningkat. Perluasan serta perbaikan distribusi dan visibility produk yang diperkuat dengan peningkatan aktivitas demand creation melalui digital marketing, serta peluncuran produk dan varian baru menjadi penggerak utama pertumbuhan penjualan Perseroan. Berbagai inisiatif bagian dari pelaksanaan transformasi yang dijalankan Perseroan dalam beberapa tahun ini juga telah membantu mengubah organisasi menjadi lebih capable, lebih produktif, dan lebih efisien yang diperlukan untuk mewujudkan terjadinya pertumbuhan yang berkelanjutan. Penjualan produk kosmetika tumbuh 40%, didukung peningkatan distribusi dan aktivitas demand creation. Sedangkan makanan dan minuman tumbuh 36% karena peningkatan kapasitas produksi, perluasan distribusi, dan peluncuran produk baru makanan dan minuman siap saji Korea yang mendapatkan penerimaan yang baik di pasar. Mencermati pertumbuhan usaha Perseroan dan rencana pengembangan ke depan, Perseroan melakukan investasi pada infrastruktur seperti pada kapasitas produksi, mesin-mesin, otomatisasi, pergudangan, serta kantor. Perseroan membeli sebuah lahan pabrik di Cikande, Serang, dan sebuah gedung di Jakarta yang telah digunakan sebagai kantor Perseroan menggantikan kantor sebelumnya yang berstatus sewa. Kita beralih kepada agenda kedua, kinerja keuangan tahun 2022. Seperti dapat dilihat di layar, untuk tahun 2022, penjualan bersih mencapai 1,29 triliun dibandingkan tahun 2021 935 miliar. Laba kotor 670 miliar atau 52% dari penjualan, dan di tahun 2021 53%. Kemudian laba usaha 35% dari penjualan, sama seperti tahun sebelumnya, dan laba bersih 364,9 miliar, 28% margin, sama dengan tahun sebelumnya.
28% margin dengan laba 265,7 miliar. Sehingga laba bersih per saham menjadi Rp619 dari tahun sebelumnya Rp451. Berikutnya adalah detailnya dari penjualan bersih tadi, beban pokok penjualan, laba kotor, dan seterusnya. Kemudian mengenai neraca. Neraca secara total aset juga meningkat dari 1,3 T menjadi 1,645 T, di mana baik aset lancar dan aset tetap meningkat, sedangkan secara liabilitas, baik jangka pendek maupun jangka panjang berkurang. Ekuitas meningkat sejalan dengan bertambahnya laba ditahan, sehingga debt to equity ratio turun dari tahun lalu 0,34 menjadi 0,23. Return on equity tetap di 27%. Current ratio juga meningkat ya, dari 2,51 menjadi 3,2. Ini detailnya, dan berikut adalah agenda ketiga. Kinerja keuangan kuartal pertama tahun 2023. Di kuartal pertama 2023, Januari sampai Maret, penjualan bersih perseroan mencapai 376,7 miliar dibandingkan kuartal pertama tahun lalu 294,2 miliar. Ini represent growth sebesar 28%. Laba kotor margin masih sama sekitar 51%, sedangkan beban usaha meningkat. Ya, beban usaha meningkat, nanti bisa disampaikan, itu adalah beban pemasaran dan penjualan. Sedangkan laba usaha 110 miliar atau 29% dari penjualan, sedangkan di tahun sebelumnya 32%. Laba bersih tahun berjalan demikian adalah 89 miliar, 24% margin dibandingkan tahun lalu 75,5 miliar atau 26% margin. Laba bersih per saham meningkat dari 128 tahun lalu kuartal pertama menjadi 152. Sedangkan untuk neraca, total aset masih meningkat, aset lancar naik, aset tetap relatif stabil, sedangkan liabilitas baik jangka pendek maupun jangka panjang, jangka pendek meningkat, jangka panjang stabil ya di 56 miliar. Ekuitas otomatis meningkat dengan adanya laba kuartal pertama, dan secara debt equity stabil di 0,23, 0,24. Current ratio juga kurang lebih sama. ROE, return on equity, karena margin laba bersih tadi berkurang, maka return on equity juga dari 27 menjadi 25, namun masih amat sehat. Demikian pemaparan kami.